Pak Harto. Memang tidak mudah untuk mendapat penghargaan seperti itu. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Tadi cerita kesaksian dari Pak Patwa tadi luar biasa untuk diteladanin bersama. Dan sangatlah susah menghapuskan sakit hati terhadap manusia lain. Tapi yang dilakukan Pak Ayam Patwa, makanya saya kutip Nelson Mandela tadi, udah sejajar dengan apa yang dikatakan Nelson Mandela. Apa artinya pahlawan tanpa cinta kasih terhadap sesama manusia? Kata Doris Lessing, penulis Inggris. Kita sekarang ke Ansilema. Gimana Ansilema melihat topik diskusi malam ini? Ya, baik. Terima kasih Bang Karni. Yang pertama, saya tentu tidak heran ketika ada usulan dari Partai Golkar untuk menjadikan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional. Karena berarti ini memang Golkar beneran. Dan Golkar Orde Baru ini memang hari ini ada. Dan sebenarnya sudah sejak 18 tahun yang lalu ketika aktivis 98 berhasil menumbangkan rezim totaliter Orde Baru, itu mahasiswa sudah berpikir tentang bahaya laten Orde Baru. Karena pada saat itu teman-teman memberikan cek kosong dalam tanda petik ketika Pak Harto lengser dari kekuasaannya. Minggu lalu saya juga menyaksikan ILC bicara soal bahaya laten komunis. Dan hari ini mudah-mudahan support Partai Golkar kepada Pak Harto untuk menjadi pahlawan nasional ini tidak kemudian membuat sebagian warga masyarakat itu berpikir bahwa akan ada bahaya laten Orde Baru. Yang berikut, ketika kita bicara Orde Baru, ini kita memang tidak bisa melepaskan dari sosok Presiden Soeharto. Dan gerakan 98 itu ada karena memang ada diktator Soeharto dan ada rezim totaliter Orde Baru. Kalau tidak ada diktator Soeharto dan tidak ada rezim totaliter Orde Baru, gerakan 98 itu tidak ada. Dan ketika kita bicara sistem politik atau sistem pemerintahan totaliter yang dipimpin oleh diktator, itu secara umum ada 3. Sistem teokrasi, itu dasarnya adalah agama. Ya, yang kedua adalah sistem komunis, yang berkuasa di situ adalah rezim proletariat. Dan diktator yang satu itu dipimpin oleh militer. Itu yang kita kenal dengan fasisme. Dan persis Orde Baru itu diperintah secara sangat fasis. Sejak awal Orde Baru pada tahun 65 men-take over kekuasaan dari rezim Orde Lama, itu sudah memunculkan kontroversi. Bahkan sampai ketika Pak Harto lengser pada Mei 98, itu juga memunculkan kontroversi dan perdebatan sampai hari ini. Saya kira kita tahu bahwa sejarah 65 ketika Orde Baru mau menggusur Orde Lama, itu ada banyak sekali pembantaian, proses dehumanisasi yang dilakukan oleh militer terhadap anak-anak bangsa. Kita tidak bisa menafikan ada konstelasi politik internasional ketika itu, ada rivalitas ideologis antara blok barat yang pro pada kapitalisme dan liberalisme dan blok timur yang pro pada sosialisme komunisme. Dan kita tahu bahwa Amerika dan rezim-rezim bonekanya memang sepenuhnya itu dibentuk dan disupport oleh militer. Dan rezim Orde Baru adalah bagian dari skenario global ini. Sebagai suatu bentuk politik pembendungan atau containment policy yang dijalankan
Sehingga kemudian Asia Tenggara ini tidak jatuh dalam teori domino, masuk dalam orbit sosialisme atau kapitalisme. Apa itu Soehartoisme? Ketika saya pada saat itu usia 20-an awal, saya memahami Soehartoisme itu adalah suatu rezim totaliter dan otoriter yang memimpin secara sangat sentralistik. Kekuasaan Orde Baru itu nyaris dipersonifikasi dan personalisasi pada diri Presiden Soeharto. Tidak ada kekuatan kritik yang bisa mengatakan tidak pada Pak Harto pada masa itu. Konsekuensinya apa? Terjadi abuse of power. Dan Lord Acton katakan, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Dan rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto persis melakukan corrupt absolutely ini. Itulah kemudian anak-anak 98 turun ke jalanan. Kalau tidak ada ini, ngapain kami turun ke jalanan? Ini fakta yang tidak bisa kita bantah. Fakta yang tidak bisa kita bantah. Kenapa Soeharto bisa memimpin sampai 32 tahun? Dia bekerja dengan 2 metode. Yang pertama, metode represif koersif. Alat yang digunakan adalah apa? Adalah militer. Semua potensi yang mau melakukan kritik-kritik, itu langsung diberangus. Bisa hilang kita. Militer ini mengontrol pemerintah itu mulai dari pusat sampai ke daerah. Kita kenal pada saat itu ada yang namanya Koter, Komando Teritori. Ada Pangdam, ada Kodam, ada Korem, sampai ke Babinsa. Dan rezim totaliter Orde Baru pada saat itu ditopang secara full oleh Angkatan Darat. Bahkan di parlemen ketika itu, ada fraksi ABRI. Bupati, gubernur, semuanya itu lulusan akademi militer, mayoritas. Demokrasi tidak tumbuh pada saat itu. Betul ada keteraturan di sana, tetapi kita tidak punya kebebasan. Dan kalau kita bicara soal pahlawan, mestinya pahlawan itu melakukan proses humanisasi. Mengapresiasi harkat dan martabat manusia. Saya justru menyaksikan ketika saya umur 20-an tahun, yang terjadi itu adalah proses dehumanisasi secara sistematis. Sejak awal Orde Baru berdiri, kita dengar, kita lihat banyak pembantaian yang terjadi. Generasi 74, generasi 78, dan kemudian 98 yang berani kritis kepada Orde Baru, juga banyak yang kemudian meregang nyawanya. Saya sudah katakan tadi, rezim bekerja dengan metode represif koersif. Yang kedua, Orde Baru juga bekerja dengan metode hegemoni. Apa itu hegemoni? Itu kesadaran warga negara Indonesia itu dibius. Dengan cara apa? Dengan cara kesadarannya dikooptasi. Dengan penataran P4 dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kita hidup, walaupun kita ditindas, kita dieksploitasi, kita tidak sadar karena kesadaran kita dibius. Dan inilah yang membuat kemudian Orde Baru, Soeharto itu tampil sebagai smiling general, tetapi di saat yang sama, mohon maaf, kejahatan kemanusiaan, kalau jujur mau kita katakan, itu terjadi di mana-mana. Korupsi pada masa Orde Baru, itu luar biasa. Dan korupsi itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Bukan baru hari ini, kalau hari ini korupsi kita saksikan, karena memang hari ini pers itu sudah bebas, dan kemudian bisa memberitakan korupsi yang terjadi di mana-mana. Jadi, kalau hari ini, kemudian Partai Golkar ingin mendorong Pak Harto menjadi pahlawan nasional, kami anak-anak 98, Bang Nurdin, itu kami merasa terus terang untuk apa kami turun ke jalan pada masa itu.